RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pak Haji Ridwan, ya. Pengalaman COVID ya, jadi waktu itu, ayo diri deh. Ya, sip. Jadi waktu itu dia bulan madu ke Labuan Bajo. Kita sekeluarga ikut dia gitu. Tapi dia duluan berangkat, takut diganggu Haji. Jadi kita 2 hari setelah dia berangkat baru kita ke sana. Kita tes kan harus di COVID. Antigen ya kan. Tes waktu itu udah semuanya aman nih, boleh berangkat gitu. Berangkat pas sampai sana ya udah kena COVID lah pokoknya. Saya doang sendiri semua ya. Semuanya positif COVID. Semuanya positif COVID. Jadi tinggal terakhir Pak Haji ya. yang terakhir. Ya, saya nggak pulang, tinggal saya sendirian di rumah sakit COVID. Dan namanya yang saturasi. apa? Saturasi oksigen itu nggak sempat di bawah 90. Jadi saat itu nggak boleh pulang. Ya, jadi harus di atas 90 atau di atas 95 paling enggak. Jadi saya dirawat 20 hari. Saya nggak tahu WA-an sama Pak Haji. WA-an, yang sakit papahnya, yang WA-an anaknya. Ya, saya nggak ini. Cuman waktu itu ada suruh potong sapi ya Pak Haji ya? Ya, potong sapi. Jadi pokoknya setelah sedekah, setelah apa, nggak mungkin saya hidup. Karena papa diabetes Pak Haji. Dulu orang diabetes itu kalau kena COVID udah pasti meninggal. Ya. Serem juga ya. Siapa yang mau COVID? Enggak ya. Jadi hajatnya hidup. Kalau nggak ada sedekah, nggak ada potong sapi, saya udah mati di sana. Dan heran juga kok bisa pulang gitu. Padahal aturisasi nggak sampai 90. Kata istri saya, yakin Pak Haji bilang bisa pulang, bisa hidup, pulang. Saya agak ragu gitu loh. Di bawah 90 terus ada diabetes, nggak mungkin hidup nggak mati aja udah syukur. Akhirnya benar tuh bisa pulang. Ini pulang dengan aturisasi yang di bawah 90, nggak tahu ya kalau dokter baca di atas 90, saya nggak tahu tuh. Pokoknya saya dikasih tahu itu di bawah 90, nggak boleh pulang tuh. Kalau ada yang dokter mungkin tahu, ya nggak mungkin boleh pulang itu di bawah aturisasi 90. Tapi kan dia udah melakukan sedekah ekstrim, makanya Bapak dan Ibu untuk besok Lebaran anak yatim hari Jumat barokah, paksain deh kalau memang hajatnya ekstrim seperti Pak Haji Ridwan ekstrim. Bisa hidup, kondisinya juga udah nggak mungkin, kenapa bisa terkabul? Nah, coba Bapak dan Ibu maksain untuk besok hari Jumat kita paksain sedekah ekstrim ke Allah untuk hajat kita yang ekstrim. Tapi kalau Bapak dan Ibu hajatnya nggak ekstrim, bisa sedekahnya seikhlasnya aja. Karena kan nggak ekstrim, seikhlasnya aja, bebas. Ya, lanjut Bos. Jadi tips juga buat yang punya diabetes. Itu bener mandi sebelum subuh, itu saya praktekin dan nikmatin, syukurin, jalanin. Artinya kita nggak takut sama gula, takut sama nasi. Saya seperti Pak Haji, jadi apa yang dimakan ya Pak Haji ya? Jadi saya makan terus, tapi alhamdulillah setelah dari 2021 pulang dari COVID sampai sekarang, alhamdulillah masih hidup Pak Haji. Tepuk tangan dong, wow, luar biasa. Jadi itulah pokoknya sedekah yang Pak Haji jalan. Sedekah WC, sedekah subuh semua, alhamdulillah kita jalanin. Itu aja sih Pak Haji. Siap, tepuk tangan. Jadi coba terangin lagi Mbak Dinda, nama usahanya apa, nama benderanya apa, nama usahanya apa. Terus kalau ada teman-teman yang mau nikahin anaknya, pesan ke hantaran, berapa ngubungin Mbak Dinda? Nama usahanya bisa lihat di Instagram. Di Instagram? Mentari .creation Pak Haji, mentari.creation. Itu bisa hubungin ke 0812 885 66601. Oke. Nama usahanya Mentari. Mentari Creation, insya Allah sih sekarang sih masih hantaran doang Pak Haji, nanti akan kesana-sana akan dekor, akan yang lain-lain lah insya Allah. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow, oke. Bu Haji mau ngobrol gak pengalaman praktek ilmu RDAY? Sakit itu Pak Haji dia batu empedu. Ayo, coba. Tepuk tangan dong buat istri tercintanya. Pasien kadaluarsa 2009.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Mulyati. Saya juga praktekin ilmu selangkangan kalau saya Pak Haji. Ya. Saya kan menderita vitiligo. Ya. Tadinya tuh belang-belang lah saya Ya. gitu. Saya ikutin tuh setiap mandi, tapi kalau saya pakai air itu apa kalau kita cebok gitu, Ya. saya balur-balurin. Nah, sekarang malah jadi putih semua. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, disangka orang malah saya suntik putih gitu. Apa? Disangkanya suntik putih. Disangkain suntik putih. Padahal Padahal enggak. yang dipraktekin banyak apa? Itu kalau mandi, kalau lagi cebok gitu, akhirnya saya balur-balurin semua ke muka. Kan tadinya belang-belang gitu Ya. kan. Sekarang malah rata semua. Putih semua. Wow. Coba ibu-ibu yang hitam gosong. Kalau kamu memang bawaan orok. Iya kamu bawaan orok. Kamu tuh mestinya di open. Jadi, rumah. Kalau saya nggak pakai celana. Saya langsung lagi aja nggak ada kalau bahan pas yang mandi dibully. tuh Saya gini. Lanjut Mbak. Iya. Karena kan dulu Pak Haji ngajarinnya masih belum pakai celana dalam kan, itu. Makanya saya pakai air kalau pas mandi aja, pas kamar mandi, pas lagi habis pipis cebok gitu. Terus-terusan aja saya ucap syukur gitu. Nah, pakein cocok gitu. buat lo yang gosong. Bener cocok. Saya Minimal nggak usah putih kayak ibu, minimal biar rata tambah gosong. Saya nggak pernah ke dokter. Nggak pernah pakai skincare, saya nggak pakai. Nggak pakai skincare. Nggak. Pakai bedak juga udah nggak pernah, orang udah putih. Coba kan, Kang Nur, gitu. shootin dong, wajahnya deketin dong biar pada lihat. Di shoot. Iya, semua. Coba Tadinya deketin saya- Kang Nur. Tadinya kan saya vitiligo kan, tinggal di sini aja nih dikit lagi yang di mata. Tuh. Tadi saya belang-belang gitu. Shoot lagi. Sekarang rata, alhamdulillah. Kalau nggak percaya tanya suaminya. Semua ke badan-badan udah putih semua. Saya sakit vitiligo dari SMA. 2017 putih semua. Alhamdulillah. Daripada ke dokter, daripada Saya ke dokter malah skincare. dikasih obat, malah gosong karena kan obatnya itu pakai dijemur gitu di matahari kan. Malah pada belang-belang lah gitu. Akhirnya saya capek ke dokter gitu, bayar juga mahal. Dijalanin aja ilmu Pak Haji. Dulu kan masih belum pakai celana dalam kan, sekarang pakai celana dalam. Bu, di mana-mana kalau kita ngelihat ada pasien dipegang, diperiksa, ini enggak, betul? Boro-boro saya pegang pipinya. Maunya sih iya. Tapi nggak mungkin kan? Ya udah, coba praktekin aja Mbak, praktekin. Ayo Bu Haji, praktekin Bu Haji, ayo. Semua orang pada takjub. Pada tajuk, benar? Benar. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Iya. Pada manggilnya cantik. Berani gak coba meraktekin ilmu RDAY? Berani? Yang laki sama yang perempuan berani? Oke, pokoknya kalau terkabul berarti tinggal hajat yang kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau nggak terkabul langsung japri saya. Setuju? Saya siapin 10 juta. $10 juta untuk 1 nyawa. Oke. Ada lagi Bu Haji? Udah? Sip, Pak Haji ada tambahan? Ayo, nggak apa-apa, sebentar. Satu lagi aja. Sejak dari 2009 kenal Pak Haji, anugerah banyak, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah miskin Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Anugerah banyak. Jadi anugerah tau gak? Utang udah lunas, top up. Utang udah lunas, ngajuin utang lagi. Ya begitu? Betul gak? Tepuk tangan dong. Tapi masih oke. Dulu mobilnya Honda Jazz manual, sekarang expander. Jadi kita dulu punya mobil expander tahun 2018. Pak Haji pakai, udah sebut. Nah Bapak dan Ibu kalau naik angkot jangan nyebut. Tapi yang disebut boleh punya angkot, tapi jangan Bapak yang nyupir. Dia nyetoran, ya. Harus begitu. Oke.
kita mulai. Pak Haji sini aja. Siapa yang mau nanya duluan? Bapak apa Ibu? Ya ntar ya, sebentar ya. Ibu apa nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutik dari Purworejo. Saya mau tanya Pak Haji, kemarin ada debt collector datang ke saya menanyakan. Kurang kencang. Saya mau tanya apa? Ngomongnya agak teriak apa? Saya Sampai mau minimal tanya, BAB dah. Rumah saya tuh mau dilelang. Hah? Bisakah tidak dilelang Pak? Apa? Rumah. Kan tadi udah diajarin. Rumah saya mau dilelang. Apakah rumah saya bisa dilelang? Kenapa nggak digosok dulu mukanya pakai celana dalam? Kalau memang digosok udah bisa glowing, ibu gosok sambil ngucap. Rumah nggak dilelang sama, nah gitu. Kok bang, nggak dilelang sama alat kelamin laki sama alat kelamin perempuan. Gede-gede nggak bakal ngelelang, gede-gede gitu Oh, yang kayak tete. Ya. Gitu, bisa? Bisa. Ada lagi? Ini Pak Haji, saya. Satu aja bisa gak? Jangan dua, soalnya banyak nih, biar Ya udah, gantian. satu aja, besok lagi aja. Ya, boleh. Ibu apa? Yuk, ibu geser, biar geser. Yuk, ibu pertanyaannya apa? Yuk, ibu pertanyaannya apa? Iya, pertanyaan langsung aja Pak Haji. Ya, Saya punya, dulu itu saya menutup utang-utang anak tiri saya yang kreditan. Ternyata saya sendiri yang harus menutupnya, sekarang malah saya punya pinjol sejumlah itu 30-an juta. Bagaimana Pak? Saya harus melunasi. yang bikin utang bapak dan ibu pinjol tidak lunas-lunas karena ibu kadang nyesel. Kenapa gue dulu pinjol ya? Jangan Bu, karena pinjol adalah pasien kita setia. Tiap malam pinjol berdoa, biar yang ngajuinnya banyak. Kata anak yatim, amin. Nah lu. Mau dilawan pinjol. Pinjol sedekahnya 10 juta dia kalau datang, 10 juta. Iya, nah ibu sedekahnya cuma 100.000. Jadi gini, kalau bapak dan ibu mau utangnya lunas, aminin dulu. Terima takdirnya dulu. Jangan ngeluh, jangan komen, jangan mikir. Yang ada ibu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu aja nanti lunas sendiri. Atau meraktekin kayak ibu tadi tuh yang orang Purworejo. Lap mukanya 99 sambil ngucap yang tadinya ibu ngucapnya. Apa tadi yang kita usia ajarin, nah dibalik. Pinjol lunas, pinjol lunas, pinjol lunas, begitu. Iya betul. Ada lagi? Ya itu Pak, hajat saya cuma untuk melunasi utang yang di bank sama pinjol itu. Otomatis Iya. tadi sebut. Semua, ya, Bisa? ya. Yuk Ya, gantian terima kasih. naik diri. Yuk. Ayo nama. Yuk. Nama saya Ibu Dewi Asih dari Jogor. Sono Marsono. Madep sini. Mic-nya deketin. Mic-nya deketin. Iya lupa. Nama. Ntar dulu Pak Haji, saya grogi sama Pak Haji. Nama saya Ibu Dewi Asih. Saya minta Pak Haji tolong kabulin peminta saya. Tanah saya dijual semua di depan buat ngebayarin utang anak saya. Semoga kebeli lagi. Rumah saya biar rapi. Tunggu Saya dulu ya. pengen sukses. Tunggu. Percuma bapak dan ibu ngucapin amin. Tadi dia ngomongnya apa ya? Semoga. Jadi semoga tuh jangan disebut. Pasti. Saya kan Karena baru. ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Gak ada ayatnya gini. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Jadi jangan ngomong semoga. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Gak ada insya Allah, jadi jangan disebut insya Allah. Pasti. Kan Pasti. Saya baru Pak Haji. Ya makanya lu gue tajemin. Biar runcing. Ya kan, gak apa-apa kan? Tolong Pak Haji pasti. Soalnya kalau diomongin rumah pelan-pelan dia saya. gak bisa Bu. Iya benar. Dia nggak bisa diomongin pelan-pelan Pak. Dia tuh harus ditabok pakai centong. Pak. Betul. Ini siapa? Tepuk tangan dong. Wow.
Saya biarin udah tua pengen kaya, pengen dompet penuh aja sama duit Pak Haji. Mulutnya dijahit, jangan cerewet kalau di rumah. Betul? Tepuk tangan dong. Nomor 1 itu mah Pak Haji saya. Ya udah, jangan cerewet, nanti pasti terkabul. Ada lagi hajatnya? Ada saya orang suka pada datang minta air buat ngobatin anaknya. Nah, terus minta sama Allah sama Pak Haji tolong saya pasti amplopnya biar gede jangan goceng ceban. Aduh. Bu, gurunya aja nggak diamplopin ya. Gimana nih? Gampang lah kalau ibu mau amplopnya yang datang berobat di ibu amplopnya gede, kuncinya 1. Yang miskin mah jangan datang. Iya, bukan yang miskin jangan datang. Kalau bisa yang miskin sebelum datang udah tepar di luar. Jadi gini, kalau ada tamu datang, anaknya manggil ibu, anaknya kalau manggil ibu apa? Gambreng. Gambreng, jreng, jreng. Nah, ibu ke toilet dulu atau ibu pamit sama tamunya bentar ya. Saya ke toilet dulu bentar ya, bentar. Nah, ibu remes tuh alat kelamin ibu. Remes baru bahas salaman. 1 gepok ya. Nah, kalau 1 gepok tuh segede gini. Deh, 1 tamu 1 gepok. Saya nggak pernah duitnya lecek Pak, selalu baru. Karena saya begitu. Makanya remes 1 gepok ya. Nanti dia minimal kasih gepok. Nah, pas ibu lihat duitnya, duit monopoli. Dan sekarang mah sebelum ada yang ngasih segitu itu aja kesayain dulu. Ada lagi? Sep, Ada, saya Ibu. minta. Apa lagi? Pak Haji, udah saya begini. Bontot saya pengen kerja. Ah, Bontot saya pengen kerja, kerjanya remes jangan alat sampai- kelamin, taruh di anaknya. Kerja, 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 kerja. Nggak pakai Berarti dia kontrol kerja gede, nggak bakal kontrol digaji-gaji. Kerja aja. Gajinya biar gede, kerjanya jangan capek. Remes, gajinya gede, remes, gajinya gede, gajinya gede, nanti gajinya gede. Enggak kudu pakai kontol gede, enggak. Boleh, itu lebih manjur. Doain apa saya Pak Haji? Iya, pasti. Pasti tolong berhasil, jangan sampai nyewa mobil Pak Haji buat nanti. Enggak. Lu gosok dulu pakai muka lu sana dalamnya. Enggak pakai- usah mobil kayak bagus-bagus, saya mah Avanza aja. Boleh. Pasti. Pasti. Karena yakin. yang lo hadepin juga mobil di depan Avanza tuh. Nah. Ada lagi? Ya udah. Sip, Ibu, yang lain. Ayo. Diri. Nama. Nama Isma. Nama. Isma dari Magelang, Pak. Boleh. Mau nanya ini Madep sana. anak saya Deketin mic-nya. anak saya jualan online supaya laris, Pak. Sama, colek alat kelaminnya kalau dagang online, tepok di HP-nya. Laris. Tandanya apa Pak Haji kalau laris? Minimal HP-nya beleduk. Terus yang kedua, Pak, anak saya itu kan udah pacaran lama ya. Apa? Udah pacaran lama. Udah? Pacaran Anak ibu? Iya. Anak ibu lagi perempuan? perempuan. Terus? Tapi ibu lakinya itu gagalkan karena anak saya bukan pakai PNS, mau ibunya PNS gitu. Gampang, tulis calon besan ibu. Ya, tulis calon besan ibu di kertas, di laminating, kempit di alat kelamin ibu. Tulis hajatnya apa? Dia menyetujui nikah anaknya dengan Biar putri yang saya. lain aja, cari yang lain aja gitu. Oh, lu mau tuker tambah? Oh, iya. Kalau mau tuker Itu udah tambah, disepelekan gitu. ibu pakai ulekan, cobek. Jangan datang lagi. Nanti dia nggak akan datang. Terus dapat ganti lagi. Dapat ya, Pak, ganti lagi, nanti beruang madu datang. ya? Ya udah Pak Haji, minta izin, minta centang Pak Haji. Ya, ada di belakang. Oke, Yuk, terima yang kasih. lain. Nama. Nama Ari dari Cikarang. Pertanyaannya. Pak Haji, saya mau bertanya gimana caranya berdoa biar pertolongan Allah itu datang tidak di akhir-akhir. Biasanya kan kalau berdoa tuh pertolongan Allah selalu datang di akhir. Oh, sedekah. Kalau baca sedekahnya kecil, pertolongan Allah datang. Tapi di akhir. Tapi kalau banyak sedekah, pertolongan Allah datangnya di awal. Ada lagi? Banyakin sedekah. Iya, sedekah. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong.
sholat ba'diyah qobliyah aja jangan bolong. Nanti pertolongan Allah adanya di muka, bukan di belakang. Ada lagi? Iya. Yuk, yang mau nanya? Saya belum nanya, Pak. Silakan. Ya nanti ini, habisin dulu ya, habisin dulu. Yuk. Diri, yuk, nama? Nama Bu Ida dari Selawi Tegal. Uje. Ya, Ya Allah Pak Haji itu terlalu, masa Uje? ya. Siapa juga Bu boleh. Ida. Nama? Dari Selawi, Bu Ida dari Selawi. Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya saya ingin jadi orang kaya raya, penghasilannya 10 Kan tadi udah miliar. bilang, sedekah subuh jangan bolong, Iya. sedekah Jumat barokah jangan bolong, Iya. ba'diyah qobliyah jangan bolong, itu doang 3. Iya. Terus saya sudah mengerjakan ilmu RDAY, sholat malam. Duduknya yang bangun. bener apa? Dirinya. Sudah. Nah, ya. Ya Allah. Sholat malam Pak Haji, terus ngaji, tahajud, senyum 41 kali Pak, senyumnya muter 41 Pertanyaannya. kali. Pertanyaannya, saya Pertanyaannya. ingin menjadi orang yang kaya raya seperti Itu Pak tadi Haji. bangun jam 00, Sudah. senyum itu doang. Iya sudah. Ya udah praktekin, nanti terkabul. terima kasih. Ada lagi? Ya udah Pak Haji. Sip. Terima Yuk, kasih, Kanur. Pak Gantian Nur. Bapak Ibu. Ibu punten yang udah bisa nggak gantian, kasihan soalnya rekan-rekan yang lain di luar masih banyak. Tadi kan udah ada 5, silakan untuk Ibu keluar. Nanti gantian 5 lagi. Kang Uje masukin 5, yang 5 keluar. Ya, bukan yang ngusir, kasihan biar kebagian lagi. Ibu-ibu udah, sekarang bagian bapak-bapak. Tadi udah saya panggil 5 bapak-bapak. Mana tadi bapak-bapak yang 5? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, silakan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Nama. yang udah Nama silakan saya Ibu di luar, Tahori. kasihan yang di dalam. Dari nanti dulu. Arjawinangun, Balapulang, Tegal. Ya. Yang tadi udah. yang tadi Pertanyaan udah. saya, Kasihan di luar pengen masuk. saya dulu sudah punya mobil, sudah punya tanah dan sebagainya, tapi karena mungkin salah bisnis sehingga semuanya hilang. Lah bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan, supaya hutang saya bisa lunas semua? Celana dalam dibalik, celana dalam dibalik, celana dalam dibalik. Aset lo berapa yang hilang? 5 kali bolak-balik tiap hari gantinya. Aset lo yang hilang berapa? Sekali, baliknya sekali. Kalau aset lo yang hilang 9 item, rumah, tanah, istri atau siapa, bolak-baliknya 9 kali gitu. Oh iya, makasih. Mudah-mudahan malam ini bisa terkabul. Ya kan lu terkabul. belum balik. Oh, belum balik. Lo hitung aja. Oh. Aset gua yang hilang 13 unit. Rumah, tanah, istri, mobil. Ya, patung. Alat kelamin mau copot. Nah, bolak sekali, 2 tiap hari. Sehari sampai 13 kali. Baru pakai. Besok balik lagi 13 kali lagi. Kalau hajatnya 13. Kalau hajatnya 1, ya sekali aja. Sip. Ya, makasih. Yuk, Bapak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama. saya Abdul dari Cilamaya, Karawang. Begini Pak Haji, tahun 2005 saya menikah, 2 tahun saya bikin pabrik beras. Dan Alhamdulillah tahun 2016 saya beli lagi pabrik beras. Nah di sela-sela itu Pak Haji, pertama saya dapat anugerah anak saya yang kedua sakit, dinyatakan sama dokter selama 5 tahun. Dan Alhamdulillah udah selesai, udah dinyatakan sembuh. Yang kedua istri saya. Pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa? Ini dulu Pak Haji, maksudnya dari saya perjalanan terus ke atas, terus istri saya juga mengidap kanker selama 5 tahun Pak Haji. Juga pernah pabrik saya di tahun 2017 kebakaran, juga ketipu dan pernah kebobol rumah. Nah, padahal Alhamdulillah saya waktu itu punya yatim piatu sampai 5 desa Pak Haji. Gak mungkin orang yang punya anak yatim gak kebakaran. Saya kemarin kebakaran bos. Iya Pak. Justru kalau gak kebakaran, gue gak tajir melintir bos. Kok gitu Ji? Lah ada yang nyumbang ke gue 4 miliar. Coba kalau gak kebakaran, ada gak nyumbang? Gak ada. Jadi bukan karena kita punya anak yatim terus kita, enggak bos. Kan ada ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nggak apa-apa kebakaran, tapi kan nanti Allah ganti. Makanya kalau orang-orang Cina kalau kebakaran dia hobi. Coba toko ASMK kebakaran, sekarang toko ASMK ramenya luar biasa.
Coba lihat toko ASMK, Pasar Pagi Lama. Rame gak? Rame banget. Ada lagi? Terus apa saja yang harus kami sekeluarga Sedekain seisi rumah, sedekain semua aset lo. Nanti baliknya lagi luar biasa bos. Namanya kan sedekah tolak bala. Sedekah lo kurang. Dibandingin yang mau datang rezeki lebih banyak. Lo punya apa sekarang? Yang gak boleh disedekain cuman istri, anak, bon utang, sama alat kelamin. Apa yang mau sedekain? Baju, selemari sedekain. Semua sedekain. Nanti baliknya bos, buru. Dan sekarang ini punya hajat mau jual salah satu pabrik Pak Haji. Jangan dijual. Buat apa dijual? Bayar utang Pak Haji. Nanti kan utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Otak lo udah nanti gue mau jual buat bayar utang. Ntar malah gak laku-laku, yang adanya dilelang. Jadi lo harus yakin pasti utangnya lunas. Utang Pak kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Contohnya apa? Orang hamil berapa bulan? 9 bulan 10 hari kan? Ada gak baru hamil 3 bulan terus mau lahiran? Bisa gak? Gak bisa. Ini sekarang jam berapa? Jam 9. Saya mau sholat subuh Allahu Akbar. Diterima gak? Enggak. Jadi waktunya lunas nanti lunas sendiri bos. Iya Pak Haji. Tenang aja jangan. Iya. Gue pengen jual pengen. Jangan. Iya. Nanti Allah murka. Pak Haji kata orang-orang hutang mesti dilunasin. Nanti kalau nggak dilunasin hutang dibawa mati. Emangnya dia yang mau mati? Orang gua nggak mau mati. Begitu jangan ditakut-takutin terus. Iya nggak bisa Pak. Nih orang belum waktunya mati, pengen mati bisa nggak? Nggak bisa. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Nanti dia lunas sendiri. Sesuai dengan pengalaman saya SD Impres. Soalnya di Indonesia pakar-pakar utang jabatan angkatnya profesor, doktor, insinyur. Tapi masih blow on. Memang pakar utang tapi blow on. Kok blow on? Dia nggak tahu kalau utang belum waktunya lunas nggak bakal bisa dilunasin. Contohnya apa? Sholat, belum waktunya sholat subuh. Nih jam 9. Aku mau sholat subuh Allahu Akbar. Diterima gak? Itu si profesor nggak tahu, blow onnya dia. Nggak humor. Maaf profesor, blow on. Ada lagi? Selain yakin sama tadi sodakoh Pak Haji, apa yang kira-kira lebih cepat dikabulkan lagi gitu Pak Haji? Sedekah. Oh sedekah. Sedekah nggak bisa ada yang ngalahin. The best sedekah. Walaupun orang luaran di sana, utang lunasin dulu, gak bakal lo sedekah diterima. Emangnya lo Tuhan? Tuhan kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pelacur masuk neraka, kata siapa? Ada ayatnya, tapi Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pelacur pulang kerja, habis olahraga alat kelamin, dia lihat ada anjing ngos-ngosan. Dia buka hak sepatunya, diambil air, dikasih minum tuh guguk anjing. Masuk surga tuh gak pelacur? Masuk. Jadi kita jangan suka jadi kayak Tuhan. Baru punya jamaah 1 juta, udah kayak Tuhan. Jangan dong. Kata Tuhan, aku punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalian gak punya. Jadi kamu jangan jadi kayak Tuhan. Kan kita kadang, kata Tuhan, ampret lu. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kan kadang baru punya jamaah 10 juta aja. Kata Tuhan, kayaknya gue gak gitu-gitu amat. Nah jadi sedekah aja bos, karena sedekah tolak bala. Tapi lo sedekah, jangan sembarangan sedekah. Kalau bisa sedekahnya ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Muhammad SAW itu ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Lalu cari deh ke kampung. Bu maaf bu saya mau periksa bu. Apa ibu punya anak yatim kurung? Gimana cara mereksanya? Ibu ngongkong bu. Ada ini? Ya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ayo. Haji Marco susah ketawa bisa ketawa. Ini Haji Marco nih. Haji Marco. Yang dulu waktu datang ke sini kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah meraktekin ilmu RDAY kontrakannya berapa? 21. Dulu sebelum datang ke RDAY rukonya punya gak? Nggak punya Pak. Gak punya. Setelah dia meraktekin ilmu RDAY punya ruko berapa? 15. Tuh. Alhamdulillah. Kalau Haji Marco terkabul, masa bapak dan ibu enggak. Harus.
punya kontrakan, punya ruko. Jangan ragu-ragu. Terusin. Pertanyaannya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjoko Pak Haji dari Tangerang. Pertanyaannya saya juga sering WA ke Pak Haji mau privat aja. Oke, dibalas gak sama saya? Enggak ada dibalas. Gak dibalas. Sampai juga saya punya tadi juga nge-WA Ibu Ayi sama Kang Nur ya kalau nggak salah tadi. Kang Nur. Ya. Pengen saya maunya privat sama Pak Haji. Boleh. Emang hajatnya apa pengen privat? Kayaknya juga hajatnya udah saya kirimin ke Pak Haji. Itu ya juga udah, ini diungkapin dulu hajatnya apa? Proyeknya juga ada yang satu T, ada juga yang 500 miliar gitu. Proyek apa kira-kira? Sama yang di ini sama Pak Abi sama Bu Lisa kemarin. Oh. Sedangkan itu Bu Lisa saya juga kagum kemarin kan. Saya waktu itu ke Banjarmasin juga 2 tahun yang lalu sampai setahun yang lalu saya ke Banjarmasin, saya tawar 38 miliar sama Pak Edi, pemilik itu Pak Edi itu PT Daya Sakti. Mungkin lah Bu Lisa mungkin melihat saya kan gitu. Ya. Saya kemarin juga pernah melihat, oh saya kagum kan. Dan kenapa yang Pak Abi sama Bu Lisa dapat yang saya udah 2 kali ke sana nggak dapat gitu. Karena kalah sedekah kali bos jumlahnya. Ya alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa ntar diajarin. Bos, alhamdulillah. Bos foto ntar gua ajarin. Alhamdulillah Pak Haji, waktu Pak Haji udah kemarin saya kan pernah testimoni di sini 29 Juni waktu kemarin. Alhamdulillah untuk sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, bahkan kalau setiap Jumat saya ke sini, saya ngasih uang receh ke anak yatim 500.000 rupiah. Ditukarin gitu. Makanya saya juga pengen waktu itu pengen privat aja sama Pak Haji. Boleh, tadi bos Japri ntar saya ajarin ya. Ya. Ada lagi? Udah itu aja. Sip, Bapak, nama Bin, nama tinggal di mana? Nama Romli dari Lampung, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Mau nanya bagaimana caranya biar cepat punya keturunan, Pak Haji. Gampang. Gimana biar cepat punya keturunan? Gampang. Yang penting ada perempuannya gak? Ada, Pak Haji. Oh. Ada, Pak Haji. Gampang. Ya. Kan istri bapak orang normal kalau sel telurnya begini. Nah punya istri bapak sel telurnya begini kebalik. Nah jadi bapak kalau pengen hamil istrinya nggak boleh celentang, mesti tengkurap. Nanti dibengkek pahanya masukin pelan-pelan. Iya Pak Haji. Bisa. Tapi dipasin dulu, takutnya kan nggak pas. Udah dicoba Pak Haji? Udah. Ngepas lubangnya? Lepas. Gimana ngogelnya? Enak Pak Haji. Oh iya. Enak. Kedua, ya, Pak Haji. Istri bapak nggak boleh jengkel sama bapak dan keluarga besarnya bapak. Nanti bunting. Ya. Jadi dia nggak boleh jengkel sama bapak dan keluarga besar bapak tuh termasuk mertua, adik ipar bapak, kakak ipar bapak kalau ada tuh nggak boleh. Nanti langsung bunting. Kasih Pak Haji. Ya. Oke, ada lagi? Udah. Sip, bos. Nama Jajat Sudrajat dari Bandung. Ya. Nama? Saya Jajat Sudrajat, Pak. Jajat. Bukan derajat. Bukan. Oh iya. Sudrajat. Tadi Jajat Sudrajat. Iya. Saya tuh punya anak masih kuliah di Lagi perempuan? Perempuan baru semester 6. Pertanyaannya apa? Ya itu udah hampir setahun saya nganggur nggak punya penghasilan Pak Haji. Nganggur? Iya. Siapa yang nganggur? Saya. Gampang, bapak punya istri gak? Punya. Nah, bapak colek alat kelamin istri bapak taruh di mukanya. Bos, sini bos. Namanya nih Pak Hengki. Tepuk tangan dong. Ini Pak Hengki yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Ini perse di Indonesia nggak banyak Land Cruiser ya. Thank you ya bos. Luar biasa. Penuh. Masih ekspansi. Iya bos. Namanya Pak Hengki ini yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Segini juga ada jumlahnya. Nanti ini yang ini sesi pertama jam 10. Ya. Yang di bawah ada tadi. Ya, boleh. Gitu aja, ya, boleh. Biar kebagian semua. Ya, siap. Sip. Yuk, pertanyaan apa? Saya tuh nggak punya penghasilan, jadi gimana solusinya? Gimana supaya dapat penghasilan? Colek alat kelamin istri bapak taruh di mukanya. Barokah, dapat kerjaan, gaji gede. Terakhir ya, colek kontol gue juga gede. Iya. Ada lagi? Ya udah cukup. Yuk bos.
Pertanyaannya, nama? Nama Ato Sunarto dari Kerawang. Yang jelas mah saya sedang terpuruk Pak dengan utang-utang saya. Pertanyaannya? Iya, saya ingin melunasi utang-utang saya. Utang Bapak kemana? Ke bank sama Pegadaian. Ya udah, Bapak kayak Bapak tadi nih, yang Bapak ini nih Bapak ini. Colek alat kelamin Bapak, taruh bekal Bapak, utang lunas. Apa-apa kenapa sih mesti alat kelamin perempuan? Karena alat kelamin perempuan tempat keluarnya anak. Cikal bakalnya. Jadi Bapak colek aja. Iya. Gitu. Dan saya minta Dah, dia lupa. Minta yang kaya Pak. Ingin kaya raya Pak. Otomatis bos, kan alat kelamin bini lo kaya raya. Siap. Bisa keluar anak. Siap Pak. Ya udah nanti kan ketularan. Oh, Bisa? Gitu. Iya. Ada lagi? Udah Pak. Yuk bos, Untuk mana? ibu-ibunya silakan, bapak-bapak yang tadi 5 Yuk, silakan habis keluar. ibu ya, siap-siap ya. Karena Mic-nya mana? ngantri, Bu, Pak. Mic-nya mana? Kabul ya, Pak. Yuk. Kabul ya, Pak. Gantian. Coba. Lihat gua. Kabul ya, Pak. Australia nih, Australia. Medi, Australia. Medi, Yesi, Australia Yesi. Ivana Kalista. Terus Malaysia, Lena Darawati Uta Suhud. Terus Swedia. Oh iya di Hong Kong. Ini luar biasa Pak, pasien kita Pak. Salah satunya Mbak Yesi, Ivana Kalista, sama Medi. Yuk, pertanyaan mana tadi, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Serandi dari Bekasi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau ada orang, ibu saya punya rumah digade sama saudaranya, kemudian nggak bisa bayar. Saya mesti gimana Pak Haji? Biar bisa bayar. Biar orang itu bisa bayar. Biar orang itu bisa bayar. Iya. Orang itu namanya siapa, dikempit di alat kelamin ibunya, nanti bayar kalau ibunya masih ada. Kalau dia sendiri nggak punya kemampuan gimana Pak Haji? Otomatis nanti Allah yang mampuin. Jangan, wah dia kan nggak punya uang, ntar ucapan doa, bener nggak punya uang bos. Oh iya benar Pak Haji. Bisa? Siap. Yuk, ibu apa? Mana mic-nya? Mic-nya Haji Marco. Mic. Lu pegang mic. Itu. Nama? Yuliana Pak. Pertanyaannya apa? Saya pengen aset saya kembali Pak. Utang saya banyak karena adik saya selalu ngambil punya Aset saya. lu apa yang mau balik? 1 aset, 2 aset, 3 aset? Rumah, mobil, tanah. Kan udah diajarin. Iya. Kalau asetnya pengen balik, berapa aset? 5. Celananya bolak-baliknya 5 kali. Kalau asetnya mau balik 1, celana dalamnya dibalik sekali doang. Terus bisa ngelunasi utang ya Ya Pak? otomatis. Lo pakai dulu itu. Terus saya yang saya baru lakukan itu pakai yang celana dalam kalau bawa Boleh, kerja. Saya boleh. udah saya lakukan Boleh. Pak Haji. Ada lagi? Ya, ini Pak Haji, saya kan itu Pak Haji mau nyalek. Saya kepengin biar dari RI dari mana aja biar ngasih dana ke saya. Itu dia muka lo dikosok pakai celana dalam. Udah. Ya belum, terus. Oh, Jangan iya. bilang udah Maksudnya terus. saat ini saya masih pakai kayak Ya gitu. terusin. Iya. Sampai muka lo hancur baru terkabur. Iya Pak, biar terus bagaimana caranya biar pada senang, biar pada masyarakat. Itu urusan Allah, lo kayak praktekin gitu. dulu. Ya, siap, Bisa? ya. Bisa. Oke, Ibu. Nama? Assalamualaikum, Ibu Fauzia. Sono, gue aja takut mau nonok sono. Jangan ke gue. Assalamualaikum, nama saya Ibu Fauzia. Saya punya masalah. Ibu duduk Bu yang di tengah Bu. Awalnya saya niatnya nolong sama teman-teman ya, buat usaha tapi nyatanya semuanya nol. Akhirnya saya utangnya banyak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana supaya saya bisa melunasi utang saya dan saya bisa menutup. Pak, tadi kan sudah bilang, gosok dulu ibu pakai celana dalam 99. Mau tidur bangun tidur. Kalau muka ibu udah glowing, besok ibu nyebutnya hajat. Apa hajatnya? Tukar tambah istri. Tukar tambah istri. Kalau istri, tukar tambah suami. Apa aja. Bisa? Jangan bilang Pak Haji, saya pengen jual aset. Udah dipraktekin belum? Udah. Ya berarti besok hajatnya yang itu.
Bisa? Nyambung gak nih? Oh, ntar jangan-jangan gak nyambung. Gosok dulu baru. Ayo. Nama Ibu Ning Rahayu. Hajatnya saya punya anak lelaki ragil bontot, tapi nakalnya bukan main, udah punya anak. kalau dua. ibu mau disuwuk serumah bisa disuwuk, kalau nggak bisa copot salah dalamnya, rendam di air rendamannya buat masak rendang, buat masak kopi, buat bikin sotomi. Nah nanti ibu anterin ke rumah anak-anak, mama bikin sotomi. Wah gurih bener mama. Iya ini bumbu dapurnya alat kelamin mama. Iya kali sama itu anak saya nggadein apa itu rumah. Dia ibu bikinnya di rumah, masakannya diantarin ke rumah anak. Maksudnya saya punya rumah, saya itu untuk dipakai saya, tapi uang untuk bayar banknya diminta terus, akhirnya banknya nggak bisa bayar. Sama anak. Iya anak Kan- itu yang itu. Kan anak ibu belum dikasih air rendaman salah dalam diminumin, nanti dia enggak nurut. Iya makasih ya. Nyaur, disaur. Iya Bisa? bisa nyaur yang nyuruh. Ibu pakai celana dalam enggak? Ya pakai lah. Ya tinggal dikerjain. Iya udah. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Yang enggak udah tua. Udah ya matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dulu. Bos, Rai. Ini bapak-bapak udah belum? Yang ini udah 5, udah 5 tadi. Udah 5. Udah. Oh ya satu lagi ya, satu lagi. Yang 5 pertama udah. Satu lagi nih, baru. Iya. Bapak dan ibu yang mau centong ada di bawah udah disiapin. Udah disiapin sesuai dengan alat kelaminnya. Mirip-mirip dah ada di bawah. Ayo ibu 5 ibu yang kedua ya, 5 ibu yang kedua ya. Ini yang kelima lah, ini kan belum ini 5 yang tadi dulu. 5 yang tadi dulu. Iya 5 yang tadi dulu. Ayo nanti bapak-bapak nanti. Ayo Bu silakan Bu. Siapa? Boleh, mbaknya jemput. Iya kalau nggak jemput kan nggak bisa, nanti bilang sama itu yang jaga pintu. Yo pertanyaannya apa? Yo silakan Ibu. Saya Pak Haji, anak saya Deketin biar Bu, dapat deketin, kerjaan, deketin. Pak Haji. Pertanyaannya apa? Anak saya biar dapat kerjaan yang bagus. Oh iya sama, dicolek kayak tadi. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya anak. Kalau anaknya takut ketahuan, rendam celana dalamnya. Air rendamannya buat masak nasi, buat bikin opor, buat bikin gulai. Nah, selama berapa hari? Paling lama seumur ibu, paling cepat 9 hari. Silakan aja, silakan. Ada lagi nih. Saya nggak tahu. Saya punya warisan tapi itu nggak dijual-jual sama ipar saya. Bagaimana supaya dia pengen ngejual kayak gitu? Fotonya dikempit di alat kelamin ibu, nanti dijual. Nanti pasti dijual. Sini bos. Foto siapanya? Fotonya. Yang nahanan itu. Iya bos, ini bos. Fotonya sepupunya ibu. Dikempit di alat kelamin, jual aset nanti jual aset. Satu lagi Pak Haji, saya pengen jadi orang kaya Pak Haji. Ya nggak mungkin kan gigi lo merongos. Atau gigi merongos juga kan nanti mah pengen. Itu dulu terkabul, nanti udah datang lagi gua ajarin. Bisa? udah. Ya. Yuk, Bapak. Yo Bapak.